Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Avian ya, Avian, kodenya Avia dibolak-balik. Lucu juga ya Avian ya. Jadi ini perusahaan set ya, teman-teman pasti udah tahu lah Avian gitu ya. Kita lihat ya kinerjanya di laporan 2025 Q3-nya menarik atau enggak. Oke, jadi kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya ya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimasukkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya. Avian gitu, Avia. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman. Jadi do your own research, silakan analisis sendiri ya, analisis lebih lanjut kalau memang si Avia ini menarik ya. Oke, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek gitu, saya biasanya akan nilai dengan 3 kriteria utama gitu ya. Nah, apa aja gitu ya. Nah, yang pertama itu syaratnya harus bagi dividen. Ya, kenapa perusahaan ini harus bagi dividen? Karena perusahaan yang membagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ya, keuntungannya tuh nyata gitu ya, disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya ya. Jadi bukan hanya untung di atas kertas aja gitu. Dan pastinya perusahaan bagi dividen itu ya jelas dia pro kepada pemegang sahamnya ya, memperkaya kita pemegang sahamnya. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Dan teman-teman udah tahu ya kalau misalnya jabatan komisaris, direksi, top manajemen ini kan udah ratusan juta setiap bulannya gitu ya. Jadi kalau mereka mengelola asal-asalan, nggak profesional gitu, harga sama turun terus ya, mereka udah tenang, santai gitu ya. Mereka cuma tinggal ambil uang gaji dari uang perusahaan gitu ya, dan tinggal duduk santai aja gitu. Sedangkan kita dapat apa gitu ya, kita cuma dapat dari dividen dan dari capital gain, jadi sedikit sekali gitu keuntungan kita sebenarnya. Nah, jadi makanya kita di awal tuh memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnisnya rugi terus, utangnya terlalu besar, terus apalagi arus kasnya susah gitu ya, ya dia nggak akan bagi dividen, pasti lebih mengutamakan untuk survival dulu. Makanya kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, ya pastiin teman-teman itu beli di bawah nilai wajarnya ya. Jangan beli ketika harganya di pucuk ya, di harga yang super premium yang terlalu mahal, karena takut nanti rawan koreksi ya. Begitu ada koreksi begitu koreksi floating loss gitu, nggak mau cut loss ya, jadinya nyangkut gitu ya. Jadi makanya teman-teman sebelum berinvestasi harus gunakan akal sehat kita ya. Yang utama itu adalah jangan FOMO ya. Jadi harus hati-hati terhadap rekomendasi, berita, isu, analis, apalagi ya rumor gitu ya. Dan juga jangan percaya sama saya ya. Jadi teman-teman itu harus analisis sendiri ya, kenapa beli saham tersebut, harus punya alasan yang kuat ya sebelum beli sahamnya. Nah, jadi memang kita harus memegangnya prinsip berinvestasi ya. Jadi harus sabar ya, harus orientasinya jangka panjang. Kita nggak bisa mengharapkan keuntungan yang sangat besar gitu dalam jangka pendek, nggak bisa ya. Dan kita harus fokusnya pada value gitu. Jadi hitung dulu value-nya ya, dari dengan menggunakan metode valuasi yang biasa teman-teman gunakan gitu ya. Mau pakai DCF, mau pakai enterprise value, price to sales, silahkan gitu ya. Yang penting cari yang cocok aja. Nah, jadi kenapa ini harus dipegang ya prinsipnya ini gitu. Nah, jadi harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, bukan jangka pendek gitu. Jadi kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga saham dengan kinerja ya. Jadi contohnya apa ya, perusahaan yang buruk kan banyak yang digoreng naik ya, dan itu menjadi alasan yang kuat gitu ya, kenapa orang-orang kutip ya, yang nggak bilang fundamental tuh nggak relevan gitu. Tapi memang betul gitu ya, dia harganya kan naik berkali-kali lipat gitu ya perusahaan yang buruk. Tapi kembali lagi ya, dalam jangka panjang perusahaan yang memang buruk gitu, nanti harga sahamnya pasti akan jatuh lagi, turun lagi ke bawah ya. Dan begitu dia turun gitu ya, nanti biasanya akan meninggalkan banyak investor yang nyangkut di harga atas ya. Dan nanti bisa dilihat aja dari media sosial ya, yang rame lah, yang curhat tentang saham tersebut gitu. Nah, jadi ya kita harus hati-hati ya, jangan sampai jadi investor yang seperti itu. Dan nanti si Avian ini nanti kita cek ya laporan keuangannya, kita analisis dari sudut pandang saya gitu ya, dari cara yang biasa saya lakukan dari 2016 sampai sekarang gitu ya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental gitu, dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya.
Jadi apa namanya ya, untuk sekarang Q4 berjalan dan tahun-tahun ke depan gimana, silahkan lakukan analisis sendiri ya, silahkan proyeksikan sendiri apakah masih bagus masih atau udah enggak ya perusahaan ini, silahkan aja gitu. Dan sekali lagi kita hanya fokusnya di laporan keuangan ya, bukan fokus pada harga sahamnya. Oke, gitu ya, mungkin kita langsung aja gitu ya. Buat saya sih pentingnya baca laporan keuangan karena dari laporan keuangan itu nanti dia akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya. Jadi ini informasi yang berharga sekali gitu, dan nanti data-datanya gitu ya, keuangan nanti kita pindahkannya ke Excel ini, dan teman-teman itu bisa downloadnya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke ya, kita langsung cek Avian ya. Via satuannya jutaan udah benar ya, kolom infonya udah benar, dan yang dicek pertama itu adalah riwayat pembagian dividen ya. Dan untuk riwayat pembagian dividen, ini perusahaan ini memang dia apa, jelas ya, dari tahun 2021 sampai 2025 ini ya bagi dividennya rutin gitu ya. Jadi nih setahun 2 kali ya, tuh ini bagus ya. Dan sekarang dia udah ada interim lagi gitu ya, tahun depan juga ini pasti ada cash dividen ya. Jadi sebenarnya memang si Avia ini pernah saya bahas ya di Q2-nya, dan memang apa ya, sehingga saya perusahaan yang baik gitu ya. Jadi lihat nih 3 tahun terakhir bagi dividen plus ada interim di tahun buku sekarang, jadi perusahaannya sangat baik ya. Secara riwayat pembagian dividen, keuntungan tuh nyata real bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Jadi ini oke ya. Oke, kita langsung lihat ke bagian kas tarakas ya. Selalu kita cek bagian ini yang paling atas ini ya. Kenapa gitu penting? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya, punya fungsi untuk apa aja, untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau nilai yang terlalu sedikit ya dia nanti bisa terganggu ya untuk kegiatan operasionalnya maupun ketiganya gitu. Jadi bahaya gitu ya. Nah, tapi kalau nilai terlalu besar juga ya kan buat apa juga ya. Jadi tindakan perusahaan ini sudah tepat ya. Jadi kelebihan kas itu ya udah kita nikmati oleh pemegang saham ya, lewat apa? Bagi dividen ya, interim lebih besar gitu untuk dividen berikutnya, atau ekspansi usaha, atau bayar pinjaman yang masih ada supaya beban bunganya ringan gitu ya, atau buyback saham aja simpel ya. Jadi mengurangi jumlah saham beredar, dan nanti apa ujung-ujungnya ya EPS dan DPS lebih besar, kita pemegang saham itu nanti yang akan diuntungkan ya. Oke, langsung lanjut ke bagian ekuitas pemilik ya, langsung pilih saldo laba. Kalau ekuitas pemiliknya ekuitas ya, langsung pilih saldo laba. Nah ini kita pindahkan dulu ya angkanya. Nah ini apa namanya, saldo laba ini adalah angka kunci ya. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu. Jadi si Avian dari dulu pertama kali berdiri nih, pabrik cat ini, sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 2,1 triliun di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi ini memang perusahaan yang sangat baik. Saldo laba positif ya, dia pasti bisa bagi dividen. Karena kalau dia negatif saldo labanya atau defisit, artinya perusahaan tersebut gak akan bisa bagi dividen. Mau bagi apa? Nggak ada keuntungan ya. Mau apa ya namanya, termasuk kategori perusahaan bermasalah karena dia rugi melulu. Jadi kalau perusahaan bermasalah ketika mau harganya digoreng naik berkali-kali lipat, ya saya tetap aja nggak akan tertarik gitu ya. Nah setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas milik yang ini nilainya ya. Nah kita gedein dulu sedikit. Nah yang ini nilainya ya, ekuitas milik. Nah kenapa ya harus lihat ekuitas milik? Karena ya umum ya, PBV, kita cari nilai PBV dari sini. Dan ini kita lihat ya, ini nilainya 2,97 ya. Tapi sebelum ke sini ini lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,29. Artinya perusahaan ini kalau secara rasio ini dia itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 0,29 kali modalnya gitu ya. Jadi bisa dibilang perusahaan ini masih bertumbuh gitu, masih belum balik modal. Karena kalau balik modal ya nilainya 1. Tapi kembali lagi, ini kan di luar dividen yang dibagikan ya. Jadi mungkin kalau dividen ditambahkan kembali dimasukin ya nggak tahu udah nyampe 1 belum ya, silahkan aja dihitung sendiri. Tapi ini termasuk perusahaan yang baik ya. Dan perusahaan yang baik seperti ini dihargainya premium untuk PBV-nya di 2,91 ya. Jadi jangan kaget perusahaan yang seperti ini dihargainya ya tadi ya premium. Nah kita langsung cek ke bagian pendapatan ya, yang ini nilainya gitu. Nah ciri perusahaan bertumbuh adalah perusahaan yang pendapatannya cenderung naik gitu. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan ini ya dibutuhkan customer ya, relevan gitu, disukai gitu. Dan ini kinerjanya naik ya, naik 500 miliar ya. Jadi ini ya oke nih, bagus, ada pertumbuhan. Dan nanti si pendapatannya nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa atau HPP ya, beban pokok atau COGS ya nama lainnya. Nanti keluar gross profit yang ini nilainya. Nah gross profit ini adalah
metrik penting ya gitu ya. Jadi untuk melihat apa kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya, alias menghitung inti efisiensi perusahaan dilihat dari gross profit marginnya ini 42% gitu ya. Jadi gampangnya kalau teman-teman menjual barang 100.000 atau gini lah, ini kan perusahaan cat ya, sorry. Misalnya jual satu kaleng ya, misalnya jatuh, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu di pasaran tuh berapa harganya. Misalnya jual satu kaleng cat harganya 100.000 ya, itu dia ambil untung kotornya, profit kotornya itu 42.000. 58.000 itu harga modalnya ya. Jadi ini margin cukup tebal gitu ya, bagus ya. Carilah margin yang setebal mungkin sesuai dengan sektornya. Kenapa? Karena si gross profitnya semakin tebal, dia akan semakin juga besar nanti untuk net profitnya. Karena kan si laba bruto nanti akan dikurangi beban usaha ya, beban bla 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 di penjualan umum, administrasi, beban keuangan, beban pajak, nanti keluar apa, laba bersih ya. Nah, ini nilainya laba bersih atau inti dari laporan laba rugi gitu ya, perusahaannya untung atau enggak gitu. Dan ini kita udah lihat ya, laba kotornya naik dan laba bersihnya juga naik tipis ya, naik gitu kan, ini 20 miliar ya, mantap. Dan kembali lagi ya, perusahaan yang bagus ya seperti ini, track record dividennya jelas ya. Tadi PBV mahal gitu ya, dan PR juga pasti dia di atas rata-rata, di atas 15. Jadi ini premium. Buat saya premium ya, karena saya carinya di bawah 1, di bawah 15. Nggak tahu kalau buat teman-teman masih murah ya, silakan aja ya, silakan aja pertimbangkan sendiri gitu ya, analisis yang kurang. Nah, lalu kita lihat nih secara operasionalnya ya, kita bahas di arus kasnya. Nah, laporan arus kas ini jarang dibahas oleh analis dan berita ya, karena apa, nggak tahu, silahkan aja tanya ke mereka ya. Sebenarnya arus kas ini penting sekali untuk melihat ya tadi ya, operasional perusahaan gitu ya, kegiatan sehari-hari perusahaan, dan juga untuk memvalidasi si pendapatan ya lewat dari ini, penerimaan kas dari pelanggan, nilai yang paling atas ini kita pindahkan dulu angkanya ya, dipindahkan dulu. Nah, gimana maksudnya memvalidasinya Pak Edwin? Ini kita lihat dari rasio penerimaan terhadap pendapatan ya. Receipts to revenue ratio ini 100%. Artinya apa? Dia pembayarannya selalu full gitu, nggak pernah DP, nggak pernah apa ya, ya selalu full lah gitu. Jadi misal teman-teman menjual apa, satu truk gitu, satu truk cat gitu ya, 100 juta. Customer bayar 100 juta. Sesuai gitu ya. Tapi kalau misalnya dia rasionya 80% ya, berarti teman-teman jual barang 100 juta gitu ya, customer cuma bayar 80 juta gitu ya. Jadi 20 juta itu berubah berubah dalam bentuk piutang yang nanti harus teman-teman tagih, perusahaan harus tagih gitu. Jadi ini bisa untuk menilai kemampuan perusahaan ya manage kasnya gitu, menagih piutang-piutang yang ada ya. Dan kita lihat ya, ini kan 100%-nya, ini juga hampir 100%, bagus. Jadi kita lihat ya, pendapatan 5,9 triliun, uang yang terima juga 5,9 triliun. Ya kan sesuai gitu, bagus. Nah, ingat ya, uang kas itu harus ada harus dikumpulkan dengan baik. Karena apa? Karena dia punya fungsi tadi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank. Ya, sekarang kita bayar nih, bayar supplier, bayar karyawan, bayar apa lagi nih, pajak. Nanti keluar net CFO yang ini, yang nilainya positif. Wajib sekali positif untuk net CFO ini ya. Kenapa? Karena kalau positif dia menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Artinya perusahaan ini gitu, uangnya tuh nggak cuma habis untuk bayar supplier dan karyawan aja, bayar operasional aja, ngapain gitu ya. Saya berkali-kali bilang gitu ya ke teman-teman, buat apa punya bisnis yang uangnya itu hanya habis untuk bayar supplier, hanya untuk habis untuk operasional aja? Buat apa gitu? Karena ownernya nggak akan dapat apa-apa gitu ya, uangnya habis pindah ke bayar karyawannya, bayar supplier gitu. Jadi jangan ya, jadi kalau dia negatif ya tak waspada aja. Nah, oke ya, teman, sekarang udah kita bayar operasional nih, ada sisa 1,1 triliun. Sekarang bayar ekspansi usaha gitu ya. Carilah yang nilainya negatif seperti ini. Artinya perusahaan itu berusaha untuk berekspansi ya, berekspansi, jadi dia semakin lama semakin besar. Dan juga itu kan, itu kita bisa lihat nih ya, pembelian aset tetap nih, belanja modal atau beli aset tetap 351 miliar, nggak tahu beli apa aja. Terus lihat tuh dia menerima apa, penjualan investasi pada surat utang negara ya, dia mungkin realisasi keuntungan dari sini. Terus penambahan investasi ya, mungkin beli apa, Sun, beli apa, reksadana lagi, nah sekian
gitu. Jadi cari yang negatif gitu ya, karena dia apa namanya, supaya dia makin lama makin besar. Nah, lalu kita lihat tuh untuk aktivitas pendanaan atau bahasa saya itu aktivitas pinjaman ke bank ya. Kenapa pinjaman ke bank ya? Karena gampangnya ada bunganya gitu. Tapi simpelnya gitu ya, yang menghitung pinjaman-pinjaman ya nggak cuman bank doang gitu. Bisa juga kalau dia ada pokok kayak obligasi seperti itu ya ada aja. Nah, ini kita lihat nilainya negatif. Ya artinya bagus. Artinya perusahaan ini berusaha untuk melunasi pinjaman-pinjamannya. Gitu, tahu dari mana? Lihat nih. Menerima pinjaman 18,7 miliar. Bayar pinjamannya lebih besar 19,4 miliar. Bagus dong. Ya. Terus bayar bunganya sekian 1,8 miliar ya, dan juga dia bayar dividen. Bayar dividen juga nilainya negatif. Jadi bagus. Cari yang negatif seperti ini. Gitu ya, dan ini menarik ya karena dia menambahkan pembelian saham treasury ya, artinya dia buyback saham. Nah, ini nih, ini ciri perusahaan yang bagus ya. Tadi kan udah disebut ya, kegunaan kas itu ya tadi bayar dividen, interim nih udah ya, bayar kas dividen gitu ya, ekspansi usaha ya, bayar pinjaman yang ada, beban bunganya ringan, buyback saham. Ini perusahaan yang jelas memperkaya pemegang sahamnya ya. Cuma memang untuk secara arus kas ini kan dia besar tuh ya, dia jadi ada penurunan kas gitu. Cuman kembali lagi tadi, kelebihan kasnya kan bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Nah, kalau misalnya kita koreksikan si pembayaran dividennya, ini kan sebenarnya dari operasional udah nutup ya. Operasional 1,1 nih, bayar ekspansi usaha, terus bayar pinjaman, beli treasury, di luar dividen kan dia masih ada sisa. Nah, sisanya itu dikembalikan kepada pemegang saham gitu ya, logikanya kayak gitu ya. Jadi ini ya perusahaan yang sangat baik gitu ya. Nah, kita lihat ya, sekarang kita lihat rasio lancarnya gitu ya. Biar saya ingat gitu ya, dulu Q2 bahasnya gimana gitu, karena ya gini-gini aja baca laporan keuangan gitu ya. Aset lancar ini 8 miliar, juta miliar, triliun, sorry 8 triliun. Nah, liabilitas jangka pendeknya dia 1,2. Berarti rasio lancarnya kan besar sekali ya. Jadi untuk jangka pendek aman ya. Dan untuk kas rasio ini kan uang 2,1 triliun. Berapa utang jangka pendeknya? Cuman 8 miliar. Uang 2 triliun, 2,1 triliun, utangnya cuman 8 miliar. Bayar aja, lunasi langsung ya. Jadi ini kasnya, posisi kasnya sangat kuat ya. Sangat rendah resiko untuk jangka pendek. Nah, gitu. Untuk jangka panjang gimana? Liabilitasnya berapa nih? 1,3. DR-nya ya, DR ini ekuitasnya segini ya, 9,7. Jadi ya jangka panjang juga aman gitu, nggak ada utang bank jangka panjang. Jadi ya jangka pendek, jangka panjang aman kan, perusahaan yang bagus gitu. Tinggal masalah apa? Masalah harga aja, cocok nggak dengan harga segini gitu aja ya. Jadi kita checklistnya udah dipindahkan data keuangan. Jadi ini perusahaan yang sangat baik ya, dia bagi dividennya rutin, udah ada di interim sekarang nih ya, sekarang udah ada kemarin. Terus saldo labanya positif, telah menghasilkan total profit sebesar 0,29 kali modal di luar dividen ya. Cuman kan angka ini rendah karena perusahaan ini ya bisa dibilang udah matang lah ya gitu, katakanlah begitu. Nah, untuk perusahaan yang baik seperti ini ya PBV-nya premium ya, PR juga premium gitu ya. Secara pola arus kas juga sangat baik, sangat sehat, dan juga untuk jangka pendek, jangka panjang juga sangat minimal resiko ya, karena tadi utang berbunganya kan hampir nggak ada gitu, tipis sekali gitu ya. Jadi sekali lagi ini perusahaan yang sangat baik, tinggal masalah harganya apakah masih murah nggak untuk teman-teman ya, cocok-cocokan aja. Nah, jadi saya rasa pendapat saya untuk Avia itu aja gitu. Kalau teman-teman ada pendapat yang lain gitu, menarik atau enggak, coba sampaikan ya di kolom komentar supaya yang lain juga tahu. Dan kalau teman-teman ada request saham gitu ya, ada pertanyaan seputar investasi saham, sampaikan aja gitu, nanti akan saya respon gitu. Dan sekali lagi saya terbuka informasi bahwa saya terbuka untuk sponsorship gitu ya, kerjasama dan collab. Silahkan yang teman-teman yang berminat bisa hubungi saya ya, kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing untuk Avia kali ini gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.